Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Saputri. Saya dari HKI 4A ingin menyampaikan tugas ceramah tentang memperingati Hari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain summa amma ba'du. Al-mukarram, para alim ulama, para kiai dan al-astadis yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita ucapkan alhamdulillah sebagai sanjungan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini dan bulan yang mulia ini Allah telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam acara memperingati hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, semoga sholawat kita selalu mengalir ke kehariban baginda Nabi Muhammad SAW, di mana pada hari kita diperingati lahirnya. Semoga dengan adanya peringatan ini semoga kita semakin cinta kepada Rasulullah sehingga kita kelak akan mendapatkan syafaatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah pada surat Al-Quran bahwasanya Rasulullah adalah panutan atau contoh yang baik bagi umat Islam. Pada surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya berbunyi, sesungguhnya pada dari Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tetapi di semua bidang lengkap dan komplit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi bisnisman, menjadi politis, panglima perang dan banyak yang lainnya. Jadi sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan bagi manusia. Walaupun Rasulullah sama manusia dengan kita, tentulah ada yang menjadi contoh beda kualitasnya dengan yang mencontohnya. Misal kita sebagai manusia perlu tidur, Rasulullah tidur, akan tetapi berbeda dengan manusia. Rasulullah sebagai manusia juga tidur, namun kita dengan Rasulullah jelas berbeda. Kalau Rasulullah hanya tidur matanya saja tapi hatinya tidak. Sedangkan kita tidur selalu berzikir, dan Rasulullah itu jika tidur ia selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan kejahiliaan bangsa Arab saat itu sebagai penyembah berhala, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum dan budaya untuk kesejahteraan, keadilan bagi semua umat Islam. Namun dalam perjuangan Rasulullah ini selalu mengedepankan keluluhan tata krama sebagai Islam terbesar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu relatif singkat. Dalam bidang perniagaan juga kita perlu mencontoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbisnis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memulai perniagaan sejak umur 9 tahun dan berbisnis. Rasulullah ini sangat jujur, bahkan beliau mendapatkan Al-Amin yang artinya yang dapat dipercaya karena kejujurannya. Bahkan kejujurannya membuat Siti Khadijah jatuh cinta kepadanya dan mempersuntingkan menjadi Ummul Mukmin, dan masih banyak bidang lainnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Demikianlah pidato singkat dari saya.
tentang Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini bisa menjadi meneladani keluruhan akhlak Islam. Rubbama kafaituna kalami in wajidtunna afwan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.